Wirya Carita mempersembahkan kisah karya Apung Suwarno berjudul Kris Kyai Setan Kober. Selamat menikmati. Salam budaya. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, saha share. Matur nuwun. Kapan Kakang Karebet tugas berjaga di depan keputren? Tanya Sekar Kedaton Putri Mas Cempoko. Saya tidak tahu Gusti Putri, jawab Karebet. Rombongan berjalan terus, sudah terlihat pintu gerbang keraton, sebentar lagi akan masuk ke dalam halaman keraton. Duh, cepat sekali, rasanya belum puas bisa bicara dengan Kakang Karebet, kata Putri Bunga Cempaka Keraton Demak. Karebet hanya tersenyum pada Sekar Kedaton, dan senyum itu yang telah membuat sang putri menjadi tidak bisa tidur. Rombongan telah memasuki halaman keraton dan berhenti di depan Sasana Sewaka. Kanjeng Sultan Trenggono telah turun dari kudanya. Kanjeng Prameswari dan Sekar Kedaton juga telah turun dari Joli Jempono. Dan Tumenggung Gajah Birowo segera mengantar Kanjeng Sultan memasuki ruang dalam keraton. Berapa saat kemudian Tumenggung Gajah Birowo keluar dari ruang dalam dan membubarkan para prajurit. Sedangkan tandu dan perahu dikembalikan ke tempat penyimpanan oleh beberapa prajurit yang tidak ikut ke pantai. Karebet pun lalu pulang ke dalam lor untuk beristirahat, mandi, dan tidur nyenyak setelah sehari penuh melaksanakan tugasnya sebagai seorang prajurit Wiro Tamtomo. Malam itu bintang-bintang di angkasa pun masih setia berkedip, dan di kota Raja Demak banyak prajurit yang tertidur pulas hingga tidak mendengar suara kentongan yang ditabuh dengan nada doro muluk yang terdengar sampai di seluruh wilayah kota Raja Demak. Malam sudah sampai pada ujungnya. Sang Surya mengintip di balik cakrawala Brangwetan, menggantikan tugas Sang Condro yang tanpa merasa lelah telah menyinarkan sinarnya yang redup ke seluruh pelosok bumi. Burung pun berkicau bersautan menyambut datangnya pagi. Karebet sebagai seorang prajurit Wiro Tamtomo yang bertugas mengawal raja dan keluarganya berjalan menuju tempatnya bertugas di Keraton Demak. Langkahnya ringan karena atas limpahan kasih Kanjeng Sultan. Hari ini dia telah dinaikkan pangkatnya menjadi seorang lurah Wiro Tamtomo. Di ruangan Wiro Tamtomo yang terletak di dalam keraton, Tumenggung Gajah Birowo telah memberikan kepada Karebet selembar selendang cinde yang berwarna merah untuk dipakai sebagai rangkapan sabuk bagian dalam, sebagai tanda kelengkapan pakaian seorang lurah Wiro Tamtomo. Malam harinya di dalam Suranatan, Paman Karebet Ganjur sedang beristirahat di depan rumah setelah sehari penuh bekerja membersihkan halaman dalam Suranatan. Ganjur duduk di sebuah lincak bambu bertelanjang dada, menikmati angin semilir di malam hari. Sudah agak lama Karebet tidak menengok pamannya yang telah tua ini, kata Ganjur seorang diri. Mudah-mudahan Karebet menjadi senang setelah tercapai keinginannya menjadi seorang prajurit Wiro Tamtomo, kata Ganjur di dalam hati. Pada saat yang bersamaan di pintu gerbang dalam Suronatan, seseorang yang berpakaian lurah Wiro Tamtomo sedang berjalan menuju tempat tinggal Ganjur. Dan ketika dia melihat pamannya sedang duduk termenung, maka langkahnya dibuat supaya tidak bersuara. Berlindung di bawah bayangan pohon, perlahan-lahan dan hati-hati dia menuju tempat pamannya yang sedang duduk di depan rumahnya. Kalau Karebet mendapat kesempatan pulang ke Tingkir, aku mau ikut pulang ke desa, kata Ganjur dalam hati. Tapi tiba-tiba Ganjur terloncat hampir terjatuh.
Ketika di depannya secara tiba-tiba tanpa diketahui dari mana datangnya, telah berdiri seorang berpakaian Lurah Wirotamtomo. "Kok?" kata Ganjur dengan suara seperti orang yang hampir tercekik. "Ya paman, aku Karebet," kata Karebet. "Kok Karebet? Kok masih senang membuat pamanmu menjadi kaget? Ayo masuk dulu," kata Ganjur. Setelah keduanya masuk ke dalam ruangan, baru terlihat jelas pakaian yang dipakai Karebet sekarang tidak seperti yang biasanya dipakai. "Sabuk itu, kain cindi itu," kata Ganjur terbata-bata. "Ada apa dengan sabukku, paman?" tanya Karebet. "Kau memakai kain cindi berwarna merah," kata Ganjur. "Ya paman, ada apa dengan kain cindi berwarna merah yang sekarang kupakai?" tanya Karebet. "Kau telah menjadi seorang Lurah Wirotamtomo?" tanya Ganjur. "Ya paman." "Aneh, mengapa bisa jadi begini? Cepat sekali," kata Ganjur seperti kepada diri sendiri. "Apa yang aneh, paman?" tanya Karebet. "Kau cepat sekali naik pangkat. Baru kemarin kau menjadi seorang prajurit, sekarang kau sudah menjadi seorang Lurah Wirotamtomo," kata Ganjur. "Semua itu atas kemurahan Kanjeng Sultan Trenggono," kata Karebet. "Karebet, kau sekarang sudah menjadi seorang Lurah Wirotamtomo. Kau harus berhati-hati dalam menjalankan tugasmu. Jangan melanggar peraturan yang ada di Kesultanan Demak," kata Ganjur. "Ya paman," jawab Karebet. "Kalau kau lapar, Karebet, di dalam masih ada nasi, makanlah," kata pamannya. "Terima kasih paman, aku mendapat jatah makan di dalam lor. Sayang jatah nasinya kalau tidak dimakan," jawab Karebet. Setelah berbicara beberapa saat, maka Karebet pun berpamitan kepada pamannya, Ganjur. "Kalau ada waktu kau tengok pamanmu yang semakin tua ini," kata pamannya. "Ya paman," kata Karebet. Dan ia pun berjalan meninggalkan dalam Suronatan, kembali menuju ke dalam lor. Malam itu semua tertidur nyenyak, suara kentongan pun tidak mampu mengusir dinginnya udara malam, dan suara binatang malam terdengar bersautan mengisi sepinya malam. Setelah lingsir wengi, makin sering terdengar suara kokok ayam bersaut-sautan. Pagi harinya, Karebet bertugas berjaga di depan pintu keputren. Ketika tiba saat melakukan tugas nganglang, maka Karebet pun bersama seorang prajurit berjalan mengitari bangunan keraton. Mereka berdua nganglang berkeliling mulai dari keputren berjalan ke arah pintu gerbang, melewati depan Sasono Siwoko lalu menuju ke Satrian. Berjalan mutar melewati gedung pusaka, setelah itu baru kembali ke Kaputren lagi. Karebet berjalan terus dan ketika sampai di pohon mangga di pojok keputren, terlihat Nyai Madusari keluar dari keputren dan ketika berpapasan dengan Karebet, Nyai Madusari pun berbisik, "Ki Lurah Karebet, kok ditanyakan Gusti Putri?" Karebet tersenyum, ia pun merasa bingung. Tak tahu apa yang harus dilakukannya. Betapa sulitnya meskipun hanya ingin bertemu saja dengan Putri Sekar Kedaton, kata Karebet. Beberapa hari kemudian, di suatu pagi matahari sudah semakin tinggi. Ketika Lurah Karebet bertugas jaga berdua dengan seorang prajurit di depan ruang dalam, seorang emban yang sudah tua keluar dari ruang dalam dan Karebet pun bertanya kepadanya, "Mau kemana, Biung Emban?" "Oh, Ki Lurah Karebet, saya mau ke Kaputren. Gusti Putri Sekar Kedaton dipanggil Ibunda Gusti Kanjeng Prameswari," kata Emban Prameswari. "Silahkan Biung Emban," kata Karebet. Dan Emban pun segera berjalan menuju Kaputren. Sebentar lagi Gusti Sekar Kedaton akan melewati pintu ini," kata Karebet dalam hati. Di depan Kaputren, Biung Emban masih ditanya lagi oleh prajurit Wirotamtomo yang menjaga Kaputren. Sebuah pertanyaan yang sama. "Mau kemana, Biung Emban?" tanya prajurit Wirotamtomo. "Mau ke Kaputren, Gusti Putri Sekar Kedaton dipanggil Gusti Kanjeng Prameswari," jawab Biung Emban.
Emban pun mengetuk pintu keputren dan tak lama kemudian pintu pun dibuka oleh seorang emban keputren. Dan saat kemudian emban Prameswari pun masuk ke dalamnya dan berjalan ke ruangan Putri Skarkedaton. "Siapa prajurit yang sekarang bertugas di ruang dalam, Biung Emban?" tanya Putri Skarkedaton. "Yang bertugas prajurit Somo dan Ki Lurah Karebet, Gusti Putri," jawab emban Prameswari. Dan sekejap kemudian terlihat sebuah senyum yang mengembang dan pandangan Skarkedaton yang berbinar-binar. Mendengar yang berjaga di ruang dalam adalah Lurah Karebet. "Biung Emban, kau berjalanlah dulu ke Kanjeng Ibu. Katakan aku segera menghadap Kanjeng Ibu. Nanti diantar oleh Nyai Madusari," kata Putri Skarkedaton. "Sendika Gusti Putri," kata emban, dan ia pun segera keluar dari keputren menuju ruangan dalam keraton. "Nyai, saat ini yang berjaga di ruang dalam Kakang Karebet dan Kakang Somo," kata Skarkedaton. "Ah, itu mudah Gusti Putri," kata Nyai Madusari. "Mudah bagaimana Nyai?" tanya Gusti Putri Mas Cempoko. "Serahkan ke saya Gusti Putri, yang penting nanti Gusti Putri bisa berbicara dengan Ki Lurah Karebet," kata Nyai Madusari. "Awas nanti kalau nanti aku sampai tidak bisa berbicara dengan Kakang Karebet," kata Skarkedaton. "Pasti bisa Gusti Putri," jawab Nyai Madusari. Putri Mas Cempoko dan Nyai Madusari segera berkemas dan berjalan keluar keputren untuk menghadap Kanjeng Prameswari. Di depan ruang dalam prajurit Wirotamtomo yang sedang bertugas menjaga Lurah Karebet dan Somo melihat Skarkedaton dan Nyai Madusari berjalan menuju pintu ruang dalam yang mereka jaga, dan Somo pun melihat Nyai Madusari tersenyum padanya. "Aneh," kata Somo dalam hati. "Biasanya Nyai Madusari tersenyum pada Ki Lurah Karebet. Sekarang dia tersenyum padaku. Senyumnya memang menawan hati. Nyai Madusari memang seorang yang cantik." "Somo, hari ini kau bertugas menjaga di sini?" tanya Nyai Madusari. "Ya Nyai Menggung," jawab Somo. "Hari ini kau terlihat segar Somo," kata Nyai. "Ah Nyai, aku merasa biasa saja," jawab Somo. "Berapa umurmu Somo?" kata Nyai Menggung. 5 windu Nyai," jawab Somo. "Usia yang matang, ternyata kau awet muda. Usiamu seperti baru 4 windu," kata Nyai Madusari. "Ah Nyai terlalu memuji," kata Somo. "Anakmu sudah berapa Somo?" tanya Nyai Madusari. "Anak saya 5 Nyai," kata Somo. "Kau berasal dari kota Rajan Demak?" "Tidak Nyai, aku berasal dari Banyu Biru," jawab Somo. "Banyu Biru, dekat Rawa Pening itu," kata Nyai Madusari. "Ya Nyai," jawab Somo. "Jauh sekali," kata Nyai Menggung. Somo dan Nyai Madusari pun berbicara panjang lebar dan tidak memperhatikan Gusti Skarkedaton dan Karebet juga sedang berbicara berdua. "Kakang Karebet, kau telah membuat aku menjadi tak bisa tidur," kata Gusti Mas Cempoko. "Gusti Putri harus berusaha supaya bisa tidur. Kalau tidak nanti Gusti Putri bisa sakit," kata Karebet. "Aku memang sedang sakit Kakang," kata Skarkedaton. "Sakit apa Gusti Putri?" tanya Karebet. "Kakang Karebet pasti bisa menebak aku sakit apa sekarang. Aku ingin selalu bisa dekat denganmu Kakang," kata sang bunga cempoko. "Ya Gusti Putri," kata Karebet. "Bagaimana menurut pendapat Kakang kalau aku ingin bertemu denganmu Kakang Karebet? Silakan memilih Kakang. Aku yang akan ke dalam lor atau Kakang Karebet yang masuk ke keputren?" kata sang putri pelan. Karebet terkejut ketika mendengar kemauan Skarkedaton dan dengan hati-hati ia menjawab, "Dua-duanya jangan dilakukan Gusti Putri, sangat berbahaya. Kanjeng Sultan akan murka kalau Gusti Putri keluar dari keputren. Tapi kalau aku yang masuk keputren, aku takut dengan Kanjeng Sultan." "Semuanya terserah Kakang Karebet." "Sudah Kakang, aku akan menghadap Kanjeng Ibu sekarang,"
kata Sekar Kedaton. Ya Gusti Putri, kata Karepet. Nyai Madusari, ayo kita masuk ke dalam menemui Kanjeng Ibu, kata sang putri Bunga Cempaka. Saat kemudian keduanya pun masuk ke ruang dalam. Dan Nyai Madusari tersenyum manis pada Somo. Ki Lurah Karepet, kata Somo. Ada apa Kakang Somo? Jawab Karepet. Sejak ditinggal mati Ki Tumenggung sampai sekarang, Nyai Madusari belum punya suami lagi, kata Somo. Karepet tidak menjawab, pikirannya masih terngiang kata-kata dari Sekar Kedaton, Kasultanan Demak, putri Kanjeng Sultan Trenggono yang ingin bertemu dengannya. Kanjeng Sultan begitu baik terhadapku, tapi bagaimana nanti kalau Sekar Kedaton ingin bertemu denganku? Aku jadi bingung, kata Karepet hampir tidak terdengar. Perhatian Gusti Putri padaku ternyata besar sekali. Apakah demi cintaku harus melangkahi tembok keputren? Di pojok keputren ada sebuah pohon mangga. Sekali lompat aku bisa masuk ke dalam keputren. Tetapi, kata Karepet dalam hati, Karepet dan Somo, dua orang prajurit Wirotamtomo yang berjaga di ruang dalam, terdiam. Mereka tenggelam dalam bayangan angan-angannya masing-masing. Setelah agak lama, terlihat Putri Sekar Kedaton diikuti oleh Nyai Menggung keluar dari ruang dalam. Dan dengan senyum manisnya, Nyai Madusari menghampiri Somo. Somo, nanti kalau pohon blimbing di rumahku sudah masak, tolong ambilkan buahnya ya, kata Nyai Madusari. Ya Nyai, kata Somo. Di sebelahnya Sekar Kedaton berbicara perlahan-lahan kepada Karepet. Bagaimana Kakang? Tanya Putri Majempoko. Ya Gusti Putri, jawab Karepet. Terima kasih, sekarang aku akan kembali ke keputren Kakang, kata Sekar Kedaton sambil tersenyum. Karepet pun mengangguk sambil memandang mereka berdua berjalan menuju keputren. Hari berganti hari, Karepet masih tetap bertugas menjaga ruangan keraton. Dan pada suatu saat ketika Karepet lewat pohon mangga di pojok keputren, dia memandang dahannya yang kuat. Kalau aku naik ke dahan itu, sekali lompat pasti sampai di dalam keputren. Tapi bagaimana kalau ketahuan prajurit Wirotamtomo, kata Karepet dalam hati. Waktu terus merambat maju, siang berganti malam. Malam pun telah berlalu berganti pagi, pagi pun kembali lagi menjadi malam. Hingga pada suatu malam, pada saat wayah sepi wong, sebuah bayangan hitam bersembunyi di balik pohon mangga di pojok keputren. Berapa saat kemudian bayangan itu telah berada di atas dahan pohon mangga. Dalam sekejap, bayangan itu pun telah lenyap di telan kegelapan malam di balik tembok keputren. Berapa saat sudah berlalu, sebuah bayangan yang mengenakan pakaian hitam bersama bayangan yang lain, sebuah bayangan yang mengenakan kerudung hitam, duduk di bawah bayangan sebuah pohon di dalam keputren. Kau akan terus ke sini Kakang Mas, ucap sebuah bayangan lirik. Jangan sebut nama dia Jeng, desis bayangan yang satunya. Ya, kau akan terus ke sini Kakang Mas, ucapnya pelan. Ya, tetapi ini taruhannya adalah nyawa dia Jeng, kata bayangan itu. Ya Kakang, aku tahu, jawab bayangan yang berkerudung. Apalah artinya aku diajeng? Aku adalah orang Kleyang Kabur Kanginan di kota raja. Rumah pun aku tak punya, kata bayangan hitam berbisik pelan di telinga bayangan yang berkerudung. Kakang Mas, kalau aku mau, aku bisa mendapatkan suami seorang bupati atau adipati. Tetapi yang ku cari bukan itu Kakang. Aku merasa tenang di dekatmu, bisik bayangan berkerudung hitam. Ya Diajeng, sudah terlalu lama aku di sini. Aku pulang dulu Diajeng, katanya lirik sekali. Ya Kakang Mas, sebentar lagi ke sini ya Kakang Mas, bisik bayangan berkerudung hitam. Ya Diajeng, lalu bayangan hitam itu berjongkok dan tanpa suara dia bergeser ke sebuah pohon dan berlindung di bawah bayangannya. Kemudian dalam sekejap, bayangan itu pun telah menghilang di kegelapan.
Waktu terus berjalan, matahari masih tetap menyinari bumi, terbit dari arah timur dan tenggelam di arah barat. Bulan pun masih setia menempel di atas langit, mengeluarkan cahaya yang redup. Bintang juga tidak merasa telah setiap saat berkedip di angkasa. Dan tak terasa waktu sudah berjalan 2-3 condro. Dalam waktu dekat di Kesatuan Wiro Tamtomo ada beberapa prajurit yang akan purnawiro, dan berembus kabar bahwa di Kesultanan Demak tidak lama lagi akan diadakan sebuah pendadaran bagi para pemuda yang akan menjadi calon prajurit Wiro Tamtomo. Beberapa prajurit dari Kesatuan Wiro Manggolo telah disebar untuk menyampaikan woro-woro pendadaran ini ke seluruh wilayah Sultanan Demak, yang dekat dengan kota raja maupun yang jauh. Belasan prajurit Wiro Manggolo disebar dan telah diberangkatkan menuju ke beberapa daerah. Ada yang menuju daerah barat Semarang, Tegalarang menuju ke sebelah utara, Jeporo, ada juga yang menuju ke timur dan selatan, Kudus, Pati, Tuban, Jipang, Trowulan, Selo, Kuwu, Simo, Banyu Biru, Pingit, Soropadan, Tingkir, Pengging, Pajang, Butuh, Wedi, Gunung Kidul, bahkan menyeberang ke sebelah barat Sungai Progo. Di daerah Kulon Progo, daerah pegunungan Menoreh, Bagelen, sampai di kaki Gunung Slamet. 8 hari setelah adanya woro-woro pendadaran untuk menjadi calon prajurit di dalam keraton bertempat di ruangan Wiro Tamtomo, Tumenggung Gajah Birowo mengumpulkan 5 orang lurah Wiro Tamtomo, termasuk Karebet dan Lurah Wiryo. Woro-woro adanya pendadaran untuk menjadi calon prajurit baru telah disebar, dan para prajurit Wiro Manggolo yang bertugas menyebarkan woro-woro ke seluruh wilayah Sultanan Demak semuanya telah kembali ke kota raja, kata Tumenggung Gajah Birowo. Pendadaran untuk menjadi calon prajurit nanti akan diadakan di alun-alun. Peserta pendadaran nantinya akan diadu dengan seekor kerbau liar tanpa menggunakan senjata apapun. Nanti akan dapat dilihat apakah orang itu pantas diterima menjadi seorang prajurit Wiro Tamtomo atau tidak, kata Ki Tumenggung. Kalian nanti akan dapat mengusulkan ke Tumenggung Suronoto apakah peserta yang ikut menjalani pendadaran dapat diterima menjadi prajurit Wiro Tamtomo, kata Tumenggung Gajah Birowo. Kalian berlima nanti akan diatur tugasnya. Paling tidak ada 3 orang dari kalian yang tidak sedang bertugas di dalam keraton dapat mengawasi dan mengatur jalannya pendadaran di alun-alun, kata Ki Tumenggung. Besok pagi belasan kerbau liar yang baru ditangkap dari hutan akan datang, dan nantinya akan dikandangkan di dekat alun-alun. Kalau ternyata kerbaunya kurang, masih ada belasan kerbau liar yang disimpan di dalam hutan, siap dibawa ke Demak. Sedangkan untuk pendadaran cukup sampai siang hari saja, tidak perlu sampai sore hari, sehingga yang belum dapat kesempatan bisa mengikuti pendadaran keesokan harinya, kata Tumenggung Gajah Birowo. Pendadaran akan dimulai pada hari Ratra di TKC 2 hari lagi. Besok dimulai pembuatan blabar kawat. Bambu pembatas sudah disiapkan, tinggal besok dipasang oleh para prajurit. Dan nanti akan ditentukan siapa yang bertugas pada hari Radi TKC, Somo Manis, Anggoro Jenar, Budo Palguno, Respati Cemani, dan seterusnya, kata Ki Tumenggung. Akan disiagakan juga beberapa orang dukun yang bisa merawat luka sobek akibat terkena tanduk kerbau, dan beberapa dukun sangkal putung yang bisa merawat tulang yang terkilir atau patah, kata Ki Tumenggung. Yang akan mengikuti pendadaran calon prajurit cukup banyak. Yang sudah dicatat ada 50 orang lebih dari berbagai daerah. Nantinya sehari bisa 6 orang yang ikut menjalani pendadaran. Nah, kalau kalian sudah mengerti, silakan kembali ke tugas masing-masing, kata Tumenggung Gajah Birowo. Kemudian setelah selesai pertemuan itu dan para lurah Wiro Tamtomo
kembali bertugas di tempatnya semula. Keesokan harinya di alun-alun terlihat adanya kesibukan pembuatan arena untuk pendadaran penerimaan prajurit baru. Pagar bambu telah dipasang, belasan kandang kerbau juga telah diisi. Di setiap kandang diisi seekor kerbau liar, sebuah panggung para lurah Wirotamtomo yang akan menilai pendadaran telah siap. Pada hari pertama pendadaran Hari Raditi Kasih yang sedang bertugas adalah 3 orang lurah yang telah ditunjuk oleh Tumenggung Suronoto. Sedangkan Lurah Karebet saat itu sedang bertugas menjaga gedung pusaka. Tugasku besok pagi bersama Ki Lurah Wiryo dan Ki Lurah Modo pada hari Sumo Manis, kata Karebet dalam hati. Siang harinya ketika ada prajurit yang nganglang berjalan mengelilingi keraton, Karebet pun bertanya, "Bagaimana kabar pendadaran hari ini?" tanya Karebet. Kata prajurit penjaga pintu gerbang, 4 orang berhasil lulus, 1 orang menyerah karena tidak melanjutkan pendadaran. 1 orang lagi gagal karena terkena tanduk sehingga terluka di pahanya. 2 ekor kerbau mati, 2 ekor kerbau lainnya pingsan, kata prajurit yang sedang nganglang. "Terima kasih," kata Karebet, dan prajurit itu pun meneruskan tugasnya nganglang di lingkungan keraton. Keesokan harinya pagi-pagi sekali Karebet sudah bangun. Hari ini dia bertugas mengawasi jalannya pendadaran. "Hari ini aku yang mengawasi pendadaran bersama Ki Lurah Wiryo dan Ki Lurah Modo," kata Karebet. Pagi itu di hari Sumo Manis, hari kedua pendadaran. Dengan memakai sabuk kain cinde berwarna merah, pakaian Lurah Wirotamtomo, Karebet berangkat ke alun-alun untuk bertugas mengawasi pendadaran calon prajurit Wirotamtomo. Bersama 2 orang Lurah Wirotamtomo lainnya, Ki Lurah Wiryo dan Ki Lurah Modo. Karebet duduk di panggung dan di sebelah panggung duduk di atas lincak bambu 6 orang pemuda yang hari ini akan mengikuti pendadaran di luar pagar arena. Di beberapa tempat telah bersiap beberapa prajurit bersenjata tombak berlandaian panjang untuk berjaga-jaga apabila ada seekor kerbau yang mengamuk dan merusak pagar lalu keluar dari arena. Beberapa prajurit berada di beberapa tempat di sekeliling arena. Tugas mereka adalah menolong peserta pendadaran yang terluka. Kandang kerbau liar berada di sebelah timur, sedangkan di sebelah barat ada sebuah pintu yang bagian luarnya dijaga oleh 2 orang prajurit bersenjata tombak. Dan di pinggangnya tergantung pula sebuah pedang panjang. Pintu sebelah barat adalah pintu untuk menyelamatkan diri bagi para calon prajurit yang ingin menghentikan pertarungan kalau peserta merasa tidak mampu mengalahkan seekor kerbau liar. Rakyat yang tinggal di kota Rajan Demak dan sekitarnya sudah banyak yang datang ke alun-alun untuk melihat jalannya pendadaran calon prajurit Wirotamtomo. Jika semua prajurit dan peserta sudah siap, maka seorang prajurit berdiri dan memanggil nama peserta. Peserta pendadaran pertama, Suro. Di sebelah panggung seorang yang bertubuh tinggi besar yang akan mengikuti pendadaran berdiri dan berjalan menuju ke tempat prajurit yang telah memanggilnya. "Kau Suro?" tanya prajurit yang bertugas. "Ya," jawab orang itu. "Suro, kau berasal dari mana?" tanya prajurit itu. "Saya berasal dari Soropadan," jawab Suro. "Suro dari Soropadan tanpa membawa senjata? Kau berani melawan seekor kerbau liar?" tanya prajurit yang bertugas. "Berani," jawab Suro. "Ya, kalau kau berani silakan kau turun di arena. Kalau kau merasa tidak mampu melawan atau ingin mengakhiri pendadaran, kau bisa lari keluar melalui pintu sebelah barat," kata prajurit tersebut sambil tangannya menunjuk ke pintu sebelah barat. "Kerbau sudah siap dan berada di kandang sebelah timur," kata prajurit itu. Suro pun melihat ke arah kandang sebelah timur, tampak seekor kerbau liar siap dilepaskan di arena. Suro dari Soropadan berjalan di arena lalu membungkuk hormat ke arah Lurah Wirotamtomo maupun ke arah para penonton. Dan setelah Suro terlihat siap, maka sebuah pintu kandang yang berada di sebelah timur dibuka
dan seekor kerbau liar berjalan cepat menuju Suro yang terlihat seperti menantangnya. Dan ketika hampir menyentuh Suro, maka kerbau itu pun menanduknya. Ketika kerbau liar itu menanduknya, secara cepat Suro menghindar ke samping. Lalu ia pun melompat di sebelah sisi kepala kerbau. Kerbau liar yang merasa tanduknya tidak mengenai sasaran, cepat berbalik. Tepat pada saat itu, Suro yang bertubuh tinggi besar dengan cepat menangkap tanduk kerbau. Terjadi adu kekuatan antara Suro dengan seekor kerbau liar. Tangan Suro dengan kuatnya memegang kedua tanduk kerbau, berusaha untuk memuntir leher kerbau supaya patah. Tapi kerbau liar adalah kerbau yang kuat, dengan sekali menghentakkan tanduk. Ternyata kekuatan Suro berada di bawah kekuatan seekor kerbau liar. Suro terkejut ketika dirinya terlontar ke atas dan jatuh di samping kerbau. Dan ketika dirinya jatuh ke tanah, posisi kaki yang tidak tepat menyebabkan Suro tidak dapat bangun lagi. Mengetahui Suro jatuh dan tidak dapat berdiri, maka para prajurit berlarian ke dalam arena. Dan kerbau pun tanpa menghiraukan Suro mengejar prajurit yang mengganggunya. Sedangkan prajurit yang lainnya berkesempatan untuk menolong Suro. Suro diangkat oleh kelompok prajurit penolong lalu dibawa keluar melalui pintu barat. Dan di sana Suro dirawat oleh seorang dukun Sangka Putung. Setelah mengetahui Suro sudah dapat diselamatkan, maka semua prajurit yang berada di arena kemudian melompat keluar arena, meninggalkan kerbau liar yang berdiri gagah di tengah lapangan menunggu lawannya. Di panggung, prajurit memanggil peserta pendadaran selanjutnya. Peserta pendadaran kedua, Sukro, kata prajurit yang bertugas. Seorang yang duduk di sebelah panggung berdiri dan berjalan menuju ke tempat prajurit yang telah memanggilnya. Sukro, kau berasal dari mana? Tanya prajurit itu. Saya berasal dari Selo, jawab Sukro. Sukro dari Selo, tanpa membawa senjata, kau berani melawan seekor kerbau liar? Tanya prajurit yang bertugas. Ya, aku berani melawan kerbau liar, jawab Sukro. Ya, kalau kau berani, silakan kau turun di arena. Taklukkan kerbau itu. Kalau kau merasa tidak mampu melawan atau ingin mengakhiri pendadaran, kau bisa lari keluar melalui pintu sebelah barat, kata prajurit tersebut sambil tangannya menunjuk ke pintu sebelah barat. Sukro dari Selo membungkuk hormat ke Lurah Wirotamtomo maupun ke arah para penonton, lalu berjalan menuju ke arena yang di tengahnya masih ada kerbau liar yang telah mampu melempar peserta sebelumnya, Suro. Kerbau liar ketika melihat ada orang berjalan menghampirinya, maka kerbau itu pun berlari menyerang ke arah lawannya. Sukro waspada melihat seekor kerbau siap menanduk ke arahnya. Dan ketika tanduk kerbau liar itu hampir menyentuhnya, dengan cepat dia menghindar ke sebelah kiri, sehingga kerbau itu terdorong maju ke depan beberapa langkah. Merasa tandukannya tidak mengena, kerbau itu pun berbalik dan menyerang kembali dengan menanduk ke arah Sukro. Sukro hanya menggeser sedikit badannya ke arah kanan. Secara cepat badannya berputar, dan dengan tangan kanannya Sukro memukul belakang kepala kerbau dengan sekuat tenaganya. Kerbau pun jatuh terduduk, tetapi saat kemudian kerbau itu bisa bangun dan berlari kembali menyerang orang yang berdiri di depannya.